Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Nama saya Dava Ananda Lubis, NIM 0601232046. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan semester 2. Ini saya akan membahas tentang konstitusi. Konstitusi adalah kumpulan aturan dasar yang membentuk, mengatur, dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar dan kerangka kerja pemerintah, serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga sering disebut sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Fungsi konstitusi menyusun struktur pemerintah. Konstitusi menetapkan organisasi dan distribusi kekuasaan di antaranya beberapa lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan pemerintah guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketiga, menjamin hak asasi manusia. Konstitusi mengakui dan melindungi hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragam, dan hak atas keadilan. Keempat, menjadi landasan hukum. Konstitusi menjadi dasar bagi pembuatan hukum dan kebijakan lainnya. Semua undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan konstitusi. 5. Memberikan legitimasi. Konstitusi memberikan legitimasi kepada pemerintah dan lembaga negara sehingga mereka mendapatkan kewenangan untuk bertindak atas nama rakyat. Jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi yang tertulis secara resmi dalam sebuah dokumen. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang dikodifikasikan dalam satu dokumen, melainkan terdiri dari berbagai sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, dan keputusan pengadilan. Ketiga, konstitusi rigid. Konstitusi yang sulit diubah karena memerlukan prosedur khusus dan persetujuan dari berbagai lembaga. Keempat, konstitusi fleksibel. Konstitusi yang mudah diubah karena proses amandemennya tidak terlalu ketat. Isi konstitusi. Yang pertama itu pembukaan. Bagian ini sering kali berisi deklarasi prinsip-prinsip dasar dan tujuan konstitusi. 2. Bagian utama, mengatur struktur dan fungsi pemerintah, pembagian kekuasaan, prosedur pembuatan undang-undang, dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Ketiga, amandemen, prosedur untuk mengubah atau memperbaiki konstitusi. Pentingnya konstitusi. Yang pertama itu memberikan stabilitas politik. Konstitusi memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pemerintahan sehingga menciptakan stabilitas politik dan hukum. Kedua, mencegah tirani dengan membatasi kekuasaan pemerintah dan memastikan adanya mekanisme check and atau balance. Konstitusi mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tirani. 3. Melindungi hak warga negara. Konstitusi melindungi hak-hak individu dan kelompok dari pelanggaran oleh negara atau pihak lain. 4. Menjadi pedoman hukum. Konstitusi menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan, memastikan bahwa semua peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. 5. Mengatur hubungan antar lembaga negara. Konstitusi menetapkan pembagian tugas dan wewenang antara berbagai lembaga negara, mencegah tumpang tindih dan konflik kewenangan. Konstitusi di Indonesia. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis yang menjadi dasar negara. Undang-Undang 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan negara. Berikut adalah poin-poin penting mengenai Undang-Undang 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung Pancasila sebagai dasar negara dan tujuan negara Indonesia. Kedua, batang tubuh Undang-Undang 1945 terdiri dari
pasal-pasal yang mengatur sistem pemerintah, hak dan kewajiban warga negara serta pembagian kekuasaan. 3. Amandemen Undang-Undang 1945. Proses amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan melalui sidang MPR dan telah terjadi 4 kali amandemen sejak era reformasi. Tantangan dalam pelaksanaan konstitusi. Yang pertama, penegakan hukum. Tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten dengan konstitusi seringkali muncul akibat korupsi dan kurangnya independensi peradilan. 2. Pendidikan dan kesadaran konstitusi. Masyarakat dan aparat pemerintah perlu memiliki pemahaman yang baik tentang konstitusi agar hak mereka dapat dilindungi dan kewajiban mereka dijalankan dengan benar. 3. Keseimbangan kekuasaan. Menjaga keseimbangan kekuasaan antara berbagai lembaga negara, mencegah dominasi satu lembaga atas yang lain merupakan tantangan yang berkelanjutan. Jadi dari kesimpulan yang saya dapat tentang konstitusi adalah dokumen fundamental yang membentuk dasar hukum dan politik suatu negara dengan memberikan kerangka kerja untuk pemerintah melindungi hak-hak warga negara dan membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan demokrasi. Pemahaman dan pelaksanaan yang tepat terhadap konstitusi sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan negara serta rakyatnya. Sekianlah hasil dari video saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.